Crypto is scam gitu loh. Iya, Cuman iya. kalau kita ngomong di 2024 ini udah starting from Maret, harga kripto nggak kemana-mana juga kan. Scam berarti kan? Nggak kemana-mana soalnya kan? Bitcoin is exit strategy Ada kan. jual rumah kan? Iya, Sampai itu juga. Itu juga menurut gua juga nggak ada masalah as long lu ada conviction dan lain sebagainya. Kripto ini kelar beres, apakah lu bakal balik ke instrumen lain? Gua ke forex sih. Kebetulan di 2021 kemarin ketika udah top, gua larinya ke forex. Oh, ke forex. Ada dua rules lah yang ada di cryptocurrency kan. Oh, iya. Satu ya, not your key, not your coins. Yang kedua, don't trust but verify. Oke guys, so di podcast Kohen kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa? Karena dia jauh-jauh dari Banyuwangi, landing langsung kita bawa ke BSD. Dan ini dia namanya Adrian, tuh, lu bayangin tuh. Salam kenal. Tangannya aja bisa hamburger coy. Lu bayangin kan? Bro, kita baru jumpa kalau nggak salah 2 bulan lalu ya. Betul. Di Sensi. Iya, di Sensi. Nah, gue baru tahu lu pemilik community cuan terus nih. Betul. Ketahuan ya, cuan terus badannya. Kita komunitinya sama lah, Oh, iya. cuan ya. Sama-sama cuan ya. Iya. Tapi gini bro, gue mau nanya. Sebelumnya nih, Mhm. sebelum lu jadi community lu ngapain sih bro? Oke, jadi ini gue baru landing langsung ditodong dan gue nggak tahu nih bakalan ngomong apa kan, unscript ya. Jadi latar belakang gue. Jadi kalau dari kecil ya, background gue sebetulnya ya anak biasa aja. Dan tujuan gue sebetulnya bukan trading atau investing, melainkan pengen jadi pengusaha lah. Backgroundnya dari pengusaha. Karena orang tua gue backgroundnya ya dia berusaha, berdagang lah. Ada usaha restoran, bakso sih bro, di Banyuwangi. Nah dari situ ya gue nguliknya tentang usaha. Tapi ya endingnya larinya ke investing juga nih sekarang. Financial market ya? Betul, di financial market juga. Kenapa gitu. tuh bro? Lebih less effort ya. Karena tujuan gue pertama satu sih bro. Ketika gue kecil, waktu orang tua gue ini itu terbatas buat anaknya. Nah gue pengen cari suatu pekerjaan yang bisa gue kerjakan di mana aja dan deket sama keluarga. Karena supaya kejadian yang apa gue rasain dulu itu nggak keulang lagi ke anak gue. Itu aja. Dan kebetulan di 2017 tuh ketemu lah di financial market. I see. Gitu. So, kalau boleh tahu nih kan financial market itu pas terjun 2017 tuh financial market apa yang lu coba? Apakah saham, kripto, forex atau apa bro? Gue starting sebetulnya dari deposito ya, karena background konservatif banget berarti. Betul, dari deposito. Karena nyokap gue itu deposito banget orangnya. Usaha ada duit depositoin, udah kelar. Nyobain di situ, abis itu kok karena duitnya kecil kan, gue pindahin ke RDPTU ya. RDPTU. Kemudian di saham dan 2017 baru ke kripto. Oh, ke kripto. I see. Gitu. Gimana bro? Bukannya kripto itu 2017 kayaknya peminatnya lebih ke saham ya, bener nggak sih? Betul, lebih ke saham. Cuman gue di saham tuh bentar banget, cuman hitungan bulan. Karena ya duit gue dikit, 100 jutaan doang back then ya. Anjir, 2017 dikit. Enggak. Karena ada usaha kan sebelumnya kan, ada usaha. Dan kebetulan di 2016 salah satu usaha gue itu dapat funding kan. Jadi ada duit. Keren banget. Ya udah, puterin di sana, nganggur. Tapi hancur juga. Usaha apa juga. Kalau gue tahu apa berusaha apa sih? Gue di 2015 tuh bikin Twin Head. Jadi brand baju bro. Brand baju, gue ikutin competition tuh dapat 2 penghargaan. Satu dari lokal di Banyuwangi, Biek namanya. Banyuwangi Young Entrepreneur, ya lokalan doang. Yang kedua di BI, tapi juara 2. Bank Indonesia di juara 2 itu 2017. Nah dari situ kan ada hadiahnya kan, dan gua nggak butuh duit tersebut. Jadi nggak maksudnya sombong banget. Bukan nggak butuh ya, belum dibutuhkan. Jadi daripada nganggur, gua taruh dulu kan di saham. Kok muternya dikit banget ya, lama banget gitu kan, cuman sebulan. Ya kadang untung, kadang rugi, cuman 1%, 2%, so on lah. Dan ya udah, akhirnya nyoba financial yang lain. Nah di situ gue dulu ngelihatnya di Twitter, habis itu di Facebook tuh banyak yang ngomongin Bitcoin. Nah dari situ kenal Bitcoin. Tapi lebih tepatnya tuh di Tokoin sih bro dulu bro. Ini gue sebut ticker nggak masalah kan? Tadi itu juga kasus juga kan Tokoin. Gua nggak tahu sih, tapi ya itu nggak apa-apa lah, kita transparan ya. Iya betul, dari situ. Bukan 2017 kalau salah baru Indodax dikenal pertama kali nggak sih? Indodax ya. Iya sih yang muncul secara legal ya, tapi masih dianggap scam gitu ya. Yep, betul. Nah, gue hanya kenal-kenal doang, belum terjun di Bitcoin-nya di 2017 itu. Masih retail ya berarti ya? Betul. Sekarang belum terjun. Enggak.
Masih retail lah. Asik. Retail unyu gitu. Asik. Tapi menurut lo nih, lu kan di kripto nih ya, komunitas lu bahas kripto banget ya. Kalau gue sih bukan kripto, gue baru ikut momentum aja sih. Menurut lu, emang kripto di tahun yang sekarang di 2024 nih, orang masih bisa gain financial freedom apa kan di dayang-dayang crypto is the exit from matrix kan katanya kan digadang-gadang entah di Twitter apapun everything dia ngomong fuck fiat ya kan go to crypto ya kan gimana menurut lo pendapat lo di khususnya 2024 ini ya dari sekarang nih kalau orang baru mau terjun kan sekarang kan baru mulai yang pemerintah juga melihat opportunity ini kan kripto ini makanya banyak banget kayak toko kripto, ya kan Reku, Anidodax, kan udah mulai exchanges ya. Exchanges lainnya kan kayak dulu kalau nggak salah 2017 itu namanya itu program itu yuk nabung saham bener kan? Betul. Ya kan itu 2017 sampai 2019 kalau nggak salah kan. Nah, terus sekarang tuh kayak orang kripto lagi hype-nya nih. Ya. Menurut lu apakah memang transisinya lebih bagus gitu, Bro? Oke, jadi sebetulnya starting from 2023 kan, 2024 semenjak ada ETF kan bro kan, masa depan Bitcoin ini lebih cerah gitu. Karena apa ya, udah diakui kan oleh beberapa beberapa perusahaan BlackRock, Fidelity, ARK Invest dan lain sebagainya. Dan beberapa negara juga nge-support kan bro. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa election, entah itu di Indonesia kemarin sama US election, udah bahas ya. Udah senggol-senggol kripto nih sebagai main topik ya. Betul. Dan apakah bakalan cerah ke depannya? Ya, kita berharap seperti itu karena ya semakin produk tersebut diregulasi, artinya kan ada kepastian, entah kepastian fundamental ataupun regulasi itu sendiri gitu loh untuk ke depannya. Karena kalau kita ngomongin beberapa tahun ke belakang, kripto banyak yang bilang itu cuma judi kan, crypto is scam gitu loh. Cuman kalau kita ngomong di 2024 ini udah starting from Maret, harga kripto nggak kemana-mana juga kan. Scam berarti kan? Nggak kemana-mana soalnya. Nggak, maksudnya kita masuk ke area sideways yang cukup gede juga dan itu frustasi juga kan buat beberapa orang yang baru terjun kan. Apalagi yang belinya di pucuk kemarin Maret kan? Betul men, betul iya. Kalau kita ngelihat awal tahun kan orang-orang euforia kan. Bitcoin bakalan ke 100.000 dan lain sebagainya, ternyata 70.000 sampai sekarang. 70.000 down sampai sekarang dan masih belum ada tanda-tanda nih buat naik gitu. Asik. Gue ngomong dia kenapa? Dia jago banget sih analisa dengan screening di kripto nih. Tapi gue mau nanya nih bro ya. Kita anak muda nih ya kan Gen Z, milenial ya. Apapun itu orang yang baru adaptasi ya. Kalau dulu 2017 gue inget banget tuh pas gue balik di Indonesia Bitcoin itu harganya itu 20 juta bro. Ya sekarang 600 something 959 ribu lah ya. Hampir SM lah ya, 900 juta ya di bawah SM. Nah menurut lo, kalau itu kan udah 20 ke 1 M itu kan hampir 500 kali lipat bener kan? Tapi sekarang kalau kita baru mau kayak gue nih, gue kan bukan crypto-man banget ya, gue kan lebih ke trading lah ya, lebih bener-bener murni trader, pedagang lah ya. Kalau gue mau terjun ke kripto, emang itu masih paling kan kalau all time high paling berapa sih bu? 200.000 paling cuma 2x itu nggak sih? Upside-nya lebih sedikit gitu ya. Kan? Oke. Itu gimana menurut lu pandangan lu bro? Oke, kalau kita ngomongin historical memang kenaikan Bitcoin udah kenceng banget ya. Udah kenceng banget. Setiap all time high naiknya udah ratusan persen kan. Terakhir yang after halving tuh kalau nggak salah 560% sekian kan di 69 kan. Betul, dari 18.000 ya batasnya ya. Covid crash ya. And then sekarang apakah naiknya bakalan sekenceng itu? Kalau based on market cap ya, sebetulnya kalau comparing dengan beberapa perusahaan yang lainnya, yang top 10 tuh bro, kita masih kecil banget Bitcoin. Ya hopefully dengan adanya ETF masuk, itu kan ngedongkrak market cap-nya bisa naik lebih kenceng. Tapi apakah bakalan kenaikannya segila historinya? Ya kayaknya enggak sih. Ya tapi kalau untuk stable dan emang buat hedge of inflation, menurut gua ya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. I see. Jadi ya at least bisa untuk 2024-2005 2x lah ya. Buat aset doublein lah ya lumayan betul. Nah, tapi gini bro. Lu kan kripto nih, gue mau nanya nih. Ini yang mungkin tanya orang sih. Kalau misalkan bull run is over nih bro. Sekarang terjadi lagi nih misalkan kayak kemarin Covid crash atau something kan. Beberapa orang bilang after 2025 dan 2026 itu bakal jadi crash lagi nih. What happen next bro menurut lo? Exit lo apakah kita beli, kita jual di peak seasonnya berapa persen,
Atau enggak ada orang yang bilang, gue sih bakal kayak BTC Maxi banget nih, gue bakal holder gitu ya. banget nih. Menurut lu gimana bro? Dari untuk yang pemula deh. Gitu. Uniknya di kripto kan, apalagi di Bitcoin kan, kita ada yang namanya Fourier cycle kan, dan beberapa tahun sebelumnya kebukti siklusnya begitu terus ya. Cuman di tahun ini agak aneh bro, dimana kita menemukan pemain baru kan, habis itu kita ATH sebelum halving kan. Bener. Padahal di cycle-cycle sebelumnya nggak ada kan. Di bulan Oktober kan ya. Biasanya after halving 6 bulan 8 bulan baru ATH kan. Nah ini berbeda nih, ATH dulu baru sideways kan. Nah, yang masuk di crypto market sekarang itu kan cukup berbeda, di mana udah ada institusional dan lain sebagainya. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara exitnya ya? Kalau gue pribadi, jujur risk profile gue sekarang moderate, cenderung ke bawah bro. Konservatif jadi? Iya, konservatif. Jadi apa yang gue lakukan ya, gue pakai premium versus diskon aja bro. Kita lihat target objektifnya berapa. Ketika emang udah pada level tersebut, ya gue bakalan TP bertahap. Bakalan TP bertahap. Dan ketika udah masuk ke area diskon, kalaupun gue pengen masuk lagi ya cicil-cicil aja men. I see. Berarti untuk menghindari resiko. Dan itu juga menurut gue cocok juga buat pemula. Tapi ada juga beberapa teman kita lah yang kita kenal ya, atau city-city yang di luar negeri. Ya, itu ada yang Bitcoin Maxi banget. Bitcoin is exit strategy kan. Ada jual rumah kan. Sampai itu juga. Itu juga menurut gua juga nggak ada masalah, as long lu ada conviction dan lain sebagainya. I see. Gitu. Nah, terus gue mau nih bro. Ada nggak sih lo selain BTC itu kan menurut kita kan, apalagi yang uangnya masih kecil ya bro ya. Di bawah, anggaplah kita ngomong di bawah 50 juta deh bro, masyarakat kita yang siap untuk BTC atau apapun. Tapi kan kalau BTC cuma naik 2 kali lipat kan, 100 juta doang. 100 juta doang nggak bro ya? Tapi kan banyak di teman kita itu ada yang all in memes ya kan? Nah itu pandangan lu gimana bro? Yang sekarang ujungnya kalau nggak memes altcoin sekarang lagi voting 80%. Balik lagi ya, sebelum kita berinvestasi itu kita harus tahu resiko kita sendiri sih bro. Kebanyakan orang masuk itu karena FOMO kan. Ngelihat influencer A, ngelihat temennya tiba-tiba dapat jackpot. Jadi kaya bener. Iya. Lu ditanyain lu invest apa? Di kripto. Akhirnya dia mikir ya all in aja tabungan kita ke kripto. Sedangkan sekarang beliau tidak tahu kan fundamentalnya bagaimana dan lain sebagainya. Kalau menurut gue pribadi, mau lu all in di aset tertentu, at least pegang higher betanya dulu lah, indeksnya lah. I see. Kalau menurut gue di kripto, indeksnya cuma 2, antara lu bet di Bitcoin atau Ethereum aja. Meskipun Ethereum saat ini lagi busuk kan. Cuman ketika lu belum ada knowledge yang lebih, ya pick 2 itu udah cukup oke gitu. Beat the market ya. Oke lah, returnnya nggak segede itu, tapi at least lu nggak lose money bro. I see. Ya, sambil lu belajar, ketika knowledge lu udah tinggi, mau lu gedein lagi ya bebas, terserah. I see. Jadi gitu. Nah tapi lu selain investment kan gini bro, apakah lu sebagai investment atau lu trading kayak spot gitu atau futures gitu? Gue mix sih, gue ada yang porto buat invest, ada porto yang buat trading harian juga. Cuman at the end of the day, profit di trading ya gue gulung lagi di investing lagi di crypto. As long masih dalam matrix bull run ya. I see. Tapi kalau udah kita transisi nih bull run ke sideways atau downtrend, ya udahlah hold cash aja dulu. Hold cash aja berarti ya. Cari opportunity yang bagus, tembak di mana. Tapi kira-kira apakah nih ya, banyak kan orang bilang kan bajing loncat ya bro ya. Apakah lu nanti ketika kripto ini kelar bearish, apakah lu bakal balik ke instrumen lain kayak saham atau forex atau seperti gitu bro? Gua ke forex sih. Kebetulan di 2021 kemarin ketika udah top, gua larinya ke forex. Ke forex. Karena basic gua sebetulnya fundamental nggak sejago itu, tapi gua lebih ke technical traders kan. Jadi as long financial market tersebut bisa dianalisa secara teknikal ya gua pergi aja. I see. Berarti tapi tetap stay in the market supaya kita nggak ketinggalan informasinya. Karena kalau kita tinggalin, kadang kita ketinggalan info kan. Ya tetaplah invest, tapi cari duit harian tradingnya tadi di forex market. I see. Gitu. Berarti kalau gue gitu sih. Lu nggak sentuh saham berarti ya? Gue nggak saham. Kenapa bro? Menurut lu? Apalagi maksudnya dengan yang sekarang nih bro ya, yang gue lihat kita perpaduan semua ini ya kan. Kalau Indonesia kan, kalau saham itu kan memiliki kepemilikan di KSEI segala macam. Sedangkan kalau kripto kita nggak punya kepemilikan bro. Betul. Even di exchange lokal pun bisa aja hilangkan, banyak banget tuh exchange. Betul. Itu bisa hilang duit kita gitu. Itu gimana? Lu menanggapi orang supaya
Kalau orang awam pasti kita untuk awal-awal kita ke sekuritas, daftar, ya kan? Tapi kalau barang kita hilang gimana bro menurut lo? Ada 2 rules lah yang ada di cryptocurrency kan. Iya. Satu ya, not your key, not your coins. Ya kan? Yang kedua apa? Trust, don't trust but verify. Ya, 2 itu yang bisa kita pegang di cryptocurrency. Karena ya semua exchanges belum tentu menjamin keamanan duit kita. Makanya kalau di kripto sendiri itu kan lebih ke self custody kan. Terus pertanyaan lu kenapa lu nggak ke saham? Jujur gue di saham bentar doang, ya kayak 3 bulan atau 2 bulan dulu, dan gue nggak dapat feel-nya di saham. Dan gue lebih ke forex better daripada di cryptocurrency. Daripada di saham. Gitu. Oh gitu. Gue baru tahu tuh 2 rules tadi ya. Not your key, not your coin. Not your coin. Yang satu lagi don't trust but verify. Ini kunci yang menarik nih buat orang-orang pemula ya. Walaupun kita invest di exchange lokal ya bro. Betul. Never trust anyone in financial market kalau nggak salah ya. Nah, dan yang ini mungkin banyak tanya sih bro. 3 koin jagoan micin lo apa sih bro? Micin? Yoi, pasti kan gini lah, udah kita nggak usah ini. Orang di Indonesia ini butuhnya kan kaum micin bro. Micin ya. Apalagi kita kalangan yang cuma UMR yang mau deposit invest 1 juta 2 juta jadi 100 juta bro. Itu kan kalangan kita di sekarang nih. Betul. Gue nggak berani willing 10 juta lah, mendingan gue ke yang pasti aja RDPT atau RDPU kan. Sisanya kita bilang ya ini high risk lah ya, high risk 1 juta 2 juta ini buat ke koin. Kalau BTC ya cuma 20%, mendingan gue RDPU aja. Gitu kan. Menurut gimana? Ini 3 jagoan lo deh. Ini disclaimer dulu, bukan ajakan nih, tapi setiap orang yang sini ya yang memang kripto, gue menanyakan 3 koin ini dan kira-kira berapa X menurut lo sampai kita ngomong holding sampai 2025 bulan over dong ya kan. Aduh, kalau memes coin sih menurut gua by sentimen dan momentum aja ya. Gitu. Kalau di hold sampai panjang ya, antara emang lu bakalan round trip atau kaya gila udah. Antara rakpul, round trip atau kaya gila ya. Kalau yang gua beli ya, ini not financial advice. Jujur cuman 1 doang. Cuma 1 doang ya? Iya, PP doang aja. Lu PP? Iya. Sisanya gua ya kayak iseng lempar kayak $100-200 udah. PP banyak nih. Kayaknya PP dari yang sekarang berapa PP market cap? Kita cek dulu. Kita sekarang langsung ngecek nih bro, coin market cap PP. Tapi kan dia kalau nggak salah dia ada saudaranya namanya Apu ya bro ya? Ya. Kenapa lo nggak interest ke Apunya bro? Belum ngecek, jujur. Belum ngecek. Karena gue nggak, balik lagi, gue udah bilang kan, risk gue sekarang tuh moderate sama low bisa dibilang. Berarti cash dia banyak nih guys. Gue nggak pengen lose money, lebih ke stable income dan aiming yang pasti aja gitu. Jadi mendingan kecil tapi pasti ya. Betul. Kayak kalau mainan memes coin ya kita lempar duit yang kita siap hilang aja. PP sekarang 0,0078. Targetnya berapa X bro dari sekarang lo? Paling sih 3X, 4X. 4X kalau emang bullrun ya. Kita ngelihat juga sih Ethereum-nya nanti bagaimana kan. Terus kalau nggak ada memes coin, altcoin jagoan lo bro? Altcoin? Ya pasti altcoin lebih banyak daripada memes dong. Altcoin yang gue pegang ya, yang gue pegang, gue ada conviction. Ingat, bukan ajakan ya? Iya, bukan ajakan untuk menjual atau membeli ya. Satu, ya Solana, gue ada bet yang cukup tinggi di Solana. Kemudian BGB. BGB karena ya kita tahu inovasinya lagi bagus dibandingkan token exchanges yang lainnya. Jadi kita riding aja. Biru ini kalau nggak salah yang endorse Messi ya bro? Betul. Yang lawannya endorse Ronaldo. Bro, Solana bro. Target tuh berapa bro? Solana sih target yang menurut gua achievable ya. Antara 480 sampai 600. Yang achievable ya. Lebih dari situ mah bonus. Bonus ya? Bonus. Berarti kalau dari sekarang 4X ya, 4 sampai 5X lah ya. Solana. Ya. Terus kalau BGB bro? BGB tergantung inovasi dari exchanges-nya sih bro. Kenapa nggak BNB bro? Menurut lo? Satu, bukannya Ronaldo is the GOAT bro, but Messi is the best. Kenapa nggak BNB ya? Satu, emang BNB udah cukup besar ya. Jadi mungkin kenaikannya cenderung jauh lebih susah ya kan dibanding yang lainnya. Yang kedua sebetulnya nggak biasa aja ya. Kalau kita ngelihat
yang kuning itu kan lagi kena serangan banget kan. Gue takutnya nggak stable meskipun BNB jatuhnya udah L1 kan bro, nggak terpepet dengan exchanges aja gitu loh. Jadi lebih gitu aja. Jadi gue cari yang betanya, ya kan alfanya BNB nih, cari betanya yang kira-kira masih bisa dongkrak ya. Iya, masih bisa ada upside-nya dan gue ngelihat inovasinya aja. Kalau emang inovasinya masih bagus ya gue hold. Kalau enggak ya TP-TP aja. I see. Oke. Karena ketika di bull run kan banyak launchpad bro, kan free money juga kan. Nah itu gue masih nggak ngerti sih. Kemarinnya gue ikut launch pool atau launchpad ya, nggak dapet. Ah kenapa? Itu kan cuma staking doang. Gara-gara itu yang salah killers-nya kalau saya. Itu kesalahan tuh ya. Yang airdrop yang gue kesalahan itu. Yang gue bilang itu. BWB ya? Iya itu gue salah tuh, lumayan harusnya. Dan apa namanya bro, yang terakhir lah menurut lo, supaya orang sukses di dunia investment atau trading menurut lo apa bro? Satu, fokus dan kenalin diri lu sendiri. Jangan percaya omongan orang lain ya. Kemudian ya jangan mudah menyerah bro. Ketika lu pertama kali nyoba pasti banyak gagalnya. Gue juga sama, ketika kali nyoba ya banyak gagalnya. Dan jangan pernah berhenti aja, itu doang sih. Dan terakhir, jangan pernah berhenti belajar. Asik. Karena ketika lu udah ngerasa so jago ya udah kelar. Ilmu kan terus berketambah bro. Apalagi di cryptocurrency sendiri, tiap hari ada hal baru. Bahkan kita nggak bisa tuh catch up semuanya. Jadi pilih niche yang lu jago, lu nyaman, udah fokus di sana aja. I see. Gitu sih. Ya, itu aja bro ya. Siap. Thank you banget bro. Thank you bro udah diundang bro. Ini first time gue. Ini first time podcast ya teman-teman, jadi perdana banget nih. Itu aja. So see you the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.